Selamat jumpa kembali dengan kuliah graf algoritmik. Kali ini kita akan masuk kepada materi network. Ya, banyak masalah aplikasi yang dapat dimodelkan dengan network, seperti masalah transportasi, sistem distribusi, penjadwalan penerbangan, dan lain-lain. Kita akan membahas materi kita tentang network ini ada 3, tapi untuk pertemuan pertama, bagian pertama ini akan kita membahas mengenai pengantar network. Definisi network. Suatu network N adalah suatu digraf D dengan 2 vertex khusus, yaitu vertex sumber ataupun source X, serta vertex tujuan ataupun sink T, dan dilengkapi dengan fungsi bernilai bilangan bulat tak negatif C yang didefinisikan di setiap sisi berarah pada edge yang ada pada digraf D. Nah, digraf D ini dikatakan underlying digraf dari network N. Fungsi C dinamakan fungsi kapasitas dari N. Contoh network adalah sebagai berikut. Ini contoh network. Jika A dari vertex U ke vertex V adalah sisi berarah pada digraf D, maka CA sama dengan CUV adalah kapasitas dari A. Contoh pada gambar ini, kapasitas dari SP, kapasitas dari S ke P adalah 2, sama dengan 2. Kapasitas dari P ke R sama dengan 3. Jika sisi berarah mempunyai kapasitas tak terbatas, maka C sama dengan tak terhingga. Jika terdapat sisi berarah dengan kapasitas berupa bilangan rasional, maka kapasitas setiap sisi dikalikan dengan KPK penyebutnya, sehingga kapasitas semua sisinya berupa bilangan bulat tak negatif. Contoh, di sini kita memiliki kapasitas sisi setengah. Sisi ini setengah dan kapasitas sisi ini 3/4. Agar menjadi bilangan bulat, kita mengalihkan KPK dari 2 dan 4, yaitu 4, supaya menjadi bilangan. Jadi kita kalikan 4 semua ini, setengah kali 4 menjadi 2, 1 kali 4, 4, 3/4 kali 4, 3, 2 kali 4, 8. Inilah yang kita peroleh. Oke, oleh karena itu dalam pembahasan selanjutnya, fungsi kapasitas yang digunakan adalah fungsi bernilai bilangan bulat tak negatif. Contoh aplikasi. Ini misalnya di grafnya. Kita dapat memandang graf ini sebagai berikut. Kita ingin memaksimumkan banyaknya orang yang dapat diterbangkan dari kota A ke kota B. Maka vertex sumber S ini dapat kita pandang sebagai kota A. Vertex sink T dapat kita pandang sebagai kota B, dan vertex lain adalah kota-kota transit. Sisi-sisi menyatakan penerbangan langsung dari U ke V. Ars UV, sisi UV menyatakan penerbangan langsung dari U ke V, dan CUV menyatakan maksimum tempat yang tersedia dalam penerbangan langsung dari U ke V. Jadi, ini merupakan suatu contoh aplikasi di mana kita ingin memaksimumkan
banyaknya orang yang dapat diterbangkan dari kota A ke kota B. Dapat juga di graf ini dipandang sebagai bila kita ingin memaksimumkan banyaknya produk atau volume bahan bakar yang dikirim dari kota A, S, ke kota B, T, dengan model yang cara serupa, seperti ini. Akan dibahas terlebih dahulu lingkungan dalam dan lingkungan luar suatu vertex. Definisi. Dalam di graf G didefinisikan lingkungan dalam, bahasa Inggrisnya in neighborhood, dari vertex di D adalah, ini lingkungan dalam ya, n min x sama dengan suatu himpunan yang anggotanya Y, di mana Y ada dalam vertex D, di mana YX adalah elemen dari H di D. Bisa dimengerti? Jadinya N min X lingkungan dalam adalah Y elemen vertex, di mana YX adalah anggota sisi atau H D. Lingkungan luar atau out neighborhood dari vertex X di D adalah notasinya N plus X adalah himpunan Y anggota vertex D, di mana XY anggota H. Ya. Jadi dari definisi dapat kita lihat bahwasanya lingkungan dalam vertex X adalah himpunan vertex yang adjacent ke X. Lingkungan luar vertex X adalah himpunan vertex yang adjacent dari X. Contohnya bila kita mempunyai di graf sebagai berikut. Ya. Lingkungan dalam dari, ini notasinya ya, lingkungan dalam dari A adalah himpunan kosong. Karena tidak ada vertex yang adjacent ke A. Tidak ada vertex yang adjacent ke A. Ini ya. YX, ini HYX adalah elemen H. Nggak ada sesuatu di sini vertex, kemudian di sini A yang elemen H. Jadi himpunan kosong. Lingkungan dalam dari B, ini bisa kita nyatakan sebagai berikut. Lingkungan dalam dari B adalah A. Ini ya. Lingkungan dalam dari B, vertex yang adjacent ke B adalah A. Lingkungan dalam dari C, apa di sini ya? Lingkungan dalam dari vertex C adalah vertex B, D, E. Lingkungan dalam dari vertex D adalah, dari vertex D adalah vertex A, vertex B. Lingkungan dalam dari vertex E, himpunan kosong. Sekarang kita lihat lingkungan luar. Lingkungan luar dari vertex A adalah BD. Ini BD. Lingkungan luar dari vertex B adalah vertex CD. Lingkungan luar dari vertex C tidak ada. Nggak ada vertex dari C ke kemana, nggak ada. Himpunan kosong. Lingkungan luar dari vertex D adalah C. Lingkungan luar dari vertex E adalah C. Sekarang kita masuk ke definisi. Misalkan diberikan network N dengan underlying di graf D.
source sumbernya S, sinknya T, dan fungsi kapasitas C. Arus atau flow di network N adalah fungsi bernilai bilangan bulat tak negatif F pada edge di graf D, pada edge di D, sehingga berlaku flow di A lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari kapasitas A. Ini 51. Untuk setiap A elemen sisi atau edge di graf D. Dan sigma Y elemen lingkungan dalam X, Fyx sama dengan sigma Y elemen lingkungan luar X, Fxy. Untuk setiap X anggota vertex di D, kecuali vertex source S, kecuali juga vertex sink atau terminal T. Nah, persamaan 51 ini dinamakan kendala kapasitas. Nilai FA sama dengan Fxy untuk sisi berarah A. Xy di N dinamakan flow di sepanjang sisi berarah A. Nah, syarat 52 dinamakan persamaan konservasi atau kekekalan untuk selain vertex S dan vertex T, yang berarti total flow yang masuk ke S, total flow yang masuk ke X sama dengan total flow yang keluar dari X. Berikut ini adalah contoh flow. Jadi pada sisi ini ada angka 3,3, ini menyatakan yang pertama ini adalah kapasitas dan yang kedua flow. Jadi pada sisi 01 ini kapasitasnya 3, yang mengalir 3. Yang ini kapasitasnya 2, yang mengalir 2. Yang ini kapasitasnya 4, yang mengalir 2. Kemudian sisi dari 3 ke T, kapasitasnya 7 yang mengalir 2. Memang tadi persyaratan dari arus atau flow yang 51 adalah flow selalu lebih kecil sama dengan kapasitas. Nilai flow selalu lebih kecil dari nilai kapasitas. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, kapasitas sisi berarah bisa kita lihat di sini CS0, CS0, 6 kapasitasnya. Kapasitasnya ya. Kapasitasnya 6, CS4. Ini angka yang pertama, kapasitasnya 6. CS7, CS ke-7, kapasitasnya 2. C01, kapasitasnya 3. 0 ke 1, ini kapasitasnya 3, bilangan yang pertama. C04, kapasitasnya 3, bilangan yang pertama. Ini flow-nya 0 ya. Catatan, di buku teks lain mungkin saja penulisan kapasitas dan nilai flow berbeda urutannya. Tapi kita yang dipakai ke sini adalah kapasitas yang pertama, flow yang kedua. Jadi flow pada network kita yang ada di samping ini berupa fungsi F yang bernilai bilangan bulat tak negatif yang didefinisikan pada setiap arcs-nya. Seperti yang saya katakan tadi. Jadinya flow S0, ini flow-nya 3. Flow dari S, dari source ke 4, flow-nya 5. Flow dari source ke 7, flow-nya 2. Flow dari 7 ke T, flow dari 7 ke T, flow-nya 5. Bisa Anda cek nanti ya. Jadi itulah flow, inilah kapasitas dan flow. Dan selalu flow lebih kecil sama dengan kapasitas. Kapasitas nggak bisa dilalui dalam aliran ini. Kapasitasnya sekian, ya flow-nya harus lebih kecil atau sama dengan kapasitas. Dan flow-nya tapi juga
lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita lihat berikutnya, tadi yang flow itu memenuhi kedua, yaitu 51 dan 52. Yang pertama kendala kapasitas, yang kedua kendala kekekalan atau konservasi. Yang ini. Ya, yang ini dia. Contoh persamaan konservasi untuk vertex selain vertex S dan T. Contoh kita ambil vertex 4 ya. Jadi kita lihat aja itu sebenarnya lingkungan dalam tadi sama dengan lingkungan luar. Jadinya total flow yang masuk ke vertex 4 adalah total flow yang masuk 5 plus 0 plus 0. 5. Total flow yang keluar dari vertex 4 adalah 3 plus 2. 5. Sama. Itulah yang tadi kita nyatakan dengan sigma Fy elemen lingkungan dalam sama dengan sigma Fy elemen lingkungan luar. Kemudian, total flow yang masuk ke vertex 5 adalah 3. Sigma tadi ya, sigma lingkungan dalam dari vertex 5 adalah 3. Ini 3. Total flow yang keluar dari vertex 5 adalah, ini yang keluar kita bisa lihat 2 plus 1, 3. Tetapi persamaan konservasi tidak selalu berlaku untuk vertex S dan T. Jadinya berlakunya itu selain vertex S dan T. Sebagai contoh, kita lihat vertex S, total flow yang masuk 0. Nggak ada yang masuk. Total flow yang keluar dari vertex S adalah 3 plus 5 plus 2. Ini 3 plus 5 plus 2, 10. Total flow yang masuk ke vertex T adalah 2 plus 3 plus 5, 10. Total flow yang keluar dari vertex T adalah 0. Net flow dan nilai flow. Net flow yang keluar dari suatu vertex X adalah seperti ini. Atau, ini saya gampang bacanya aja nih. Flow yang keluar dari vertex X dikurangi jumlah flow yang masuk ke vertex X. Itulah net flow yang keluar. Jumlah flow yang keluar dari vertex X dikurangi jumlah flow yang masuk ke vertex S. Kemudian, net flow yang masuk ke vertex X adalah jumlah flow yang masuk ke vertex X dikurangi jumlah flow yang keluar dari vertex S. Dari vertex X. Itu dia. Jadi, sekali lagi kita baca, net flow yang masuk ke vertex X adalah jumlah flow yang masuk ke vertex X dikurangi jumlah flow yang keluar dari vertex X. Nilai flow F di network N adalah net flow yang keluar dari vertex source S, yaitu nilai flow di network N adalah jumlah flow yang keluar dari vertex X dikurangi jumlah flow yang masuk ke vertex S. Contoh net flow dan nilai flow. Pada network ini, net flow yang keluar dari vertex 1 adalah jumlah flow yang keluar dari vertex 1, yaitu ini 2 plus 1 plus 0, dikurangi jumlah flow yang masuk ke vertex 1. Jumlah flow yang masuk ke vertex 1 adalah 3, 0. 3 kurang 3, 0. Net flow yang masuk ke vertex 1 adalah jumlah flow yang masuk ke vertex 1. Ini 3 ya.
dikurang jumlah flow yang keluar dari vertex. Ini saya tanda kurungnya aja. Dikurang jumlah flow yang keluar dari vertex 1, yaitu 2 plus 1 plus 0 hasilnya 0. Net flow yang keluar dari vertex 6 adalah jumlah flow yang keluar dari vertex 6. Ini flow-nya 3, dikurangi jumlah flow yang masuk ke vertex 6. 0 plus 1 plus 2. Hasilnya 0. Net flow yang masuk ke vertex 6 adalah jumlah flow yang masuk, berarti 0 plus 1 plus 2 dikurangi jumlah flow yang keluar, 3. Sama dengan hasilnya 0. Itu dia. Net flow dari vertex S adalah jumlah flow yang keluar dari vertex S, yaitu 3 plus 5 plus 2, ya, dikurangi jumlah flow yang masuk ke vertex S, 0, hasilnya 10. Maka nilai flow di network ini adalah 10. Nilai flow di network contoh kita ini adalah 10. Apa artinya? Jika dikaitkan dengan masalah pengiriman produk, ini berarti dapat dikirim 10 produk dari vertex S ke vertex T. Itu ya, 10 produk yang dapat dikirim dari vertex S ke vertex T. Kita lihat di sini melalui vertex 0 sebanyak 3, melalui vertex 4 sebanyak 5, melalui vertex 7 sebanyak 2. Kita lanjutkan. Misalkan D adalah suatu digraf dan misalkan XY adalah himpunan bagian dari vertex D. Boleh beririsan. Maka himpunan XY adalah subset himpunan bagian dari H yang ada di D, yaitu XY adalah himpunan sisi XY di H, di mana X ada di X, Y ada di Y. Sebagai contoh ini, X-nya adalah ACD dan Y-nya BT. Maka XY, ini ya, himpunan sisi-sisi XY adalah dari X ke Y, dari X ke Y tadi ini, XY elemen ED, jadi dari ACD ke BT. Ada apa yang ada dari ACD ke BT? Ini ACD ke BT. Yang ada ya A ke B, nih, A ke T, nih ya, C ke B, ini, C ke B aja ya. Kemudian dari D adanya ke T. D adanya ke T, ini dia. Kemudian sebagai contoh berikutnya, jika X AD dan Y BC. X-nya AD ke BC ya. A, walaupun ini ada ke T ya karena dia tidak ada di Y, berarti yang ada XY itu adalah A ke B. A ke B. D ada ke T, tapi bukan di Y. Jadi yang kita lihat AD sama BC aja. A, D, BC. A-nya ada ke B, D-nya ya ada ke T, tapi nggak ada ke BC, B atau C. Jadinya XY-nya hanyalah himpunan A, B. Himpunan sisi AB. Kemudian kalau X SBC, SBC, dan Y ADT, maka XY S-nya ABC. X-nya SBC, Y ADT, SBC, ya yang ke ini berarti X, Y-nya adalah dari SBC ya. SA dari B, BT,
dari C, CD. Jadi XY ini adalah himpunan sisi berarah yang dimulai dari vertex yang ada di X menuju vertex yang ada di Y. Definisi. Misalkan N adalah network, maka jika F kecil adalah flow di N dan C adalah fungsi kapasitas di N, maka flow dari himpunan X ke himpunan Y adalah jumlah flow F kecil XY, di mana XY ada dalam X besar, Y besar. Ya. Nanti akan kita lihat. Dan kapasitas X, Y adalah jumlah kapasitas X kecil, Y kecil, di mana XY kecil ada di X besar, Y besar. Dengan, ya, jika kita lihat di sini, jika X, Y-nya himpunan kosong, ya, Fxy-nya sama dengan Cxy sama dengan 0. Cut. Misalkan N adalah suatu network dengan underlying di graf D, source S, dan sink T. Suatu cut di N adalah himpunan sisi berarah bertipe P, P komplement di D, dengan P adalah himpunan vertex di D yang memuat S, tetapi tidak memuat T, dan P komplement adalah himpunan vertex-vertex yang ada di D kurang P. Gitu. Jadi misalkan P, contohnya seperti ini, misalkan P S 012456, karena P ini tadi apa? Memuat S tetapi tidak memuat T. Jadi di P komplement itu ada T, di P ada S. Di P komplement ada T, di P ada S. Misalkan P S 012456, P komplementnya adalah T, ya berikutnya vertex yang tidak ada di sini, berarti 3 nggak ada sama 7. Berarti P komplement 3, 7, T. Ini kan? Ini P komplement. Dan cut PP komplement, dan kita lihat tadi, suatu cut di N adalah himpunan sisi berarah bertipe PP komplement. Jadi PP komplement bertipe PP komplement. Kita lihat aja dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini ya. Bisa nggak ini kita sekat? Kita sekat ya. 37T. 37T. Ya kalau kita potong ini, kita cut dia ini. Nah, itu deh kalau kita potong ya. 37T. Ini P komplement, ini P. Ini untuk memudahkan melihat, maka cut PP komplement adalah, kita lihat, ini tadi, S ini, S,7, 4,7, 5,7, kemudian 6,T, kemudian 2,3. Ini nggak masuk ya, ini karena dari P komplement ke P, yang kita hitungkan yang dari P ke P komplement. Definisi, misalkan C adalah fungsi kapasitas di N. Untuk cut P, P komplement, bilangan C, P, P komplement dinamakan kapasitas dari cut. Jika F adalah flow di N, maka flow dari P ke P komplement adalah F, P, P komplement, dan flow dari P komplement ke P adalah F, P komplement, P.
Dengan menggunakan di graf yang sama, kita tadi telah memiliki untuk cut dari P, P komplement adalah sebagai berikut. Kapasitas cut-nya adalah kapasitas cut P, P komplement berarti adalah kapasitas S7 plus kapasitas 23 plus kapasitas 47, kapasitas 57, kapasitas 6T, yang bisa kita lihat dari sini, kapasitas dari S ke-7, kapasitas dari S ke-7 adalah 2. Kapasitas dari 2 ke 3, 2 ke 3 adalah 4. Demikian seterusnya, sehingga jumlahnya 12. Flow dari P ke P komplement adalah berarti flow S7 plus flow 23 plus flow 47 plus flow 57 plus flow 6T bisa Anda lihat seperti flow S7 adalah 2, flow 23, flow 23, 2, demikian seterusnya jumlahnya 10. Kemudian kapasitas cut dari P komplement ke P dan flow dari P komplement ke P dapat dicari dengan cara yang serupa. Anda akan memperoleh tadi, nanti coba cari kapasitasnya adalah untuk P komplement ke P adalah 4 dan flow dari P komplement ke P sama dengan 0. Teorema, misalkan N adalah network dan F adalah flow di N. Jika P, P komplement adalah cut di N, maka nilai flow di N diberikan oleh nilai flow seperti berikut ya, sama dengan jumlah flow dari P ke P komplement kurangi jumlah flow dari P komplement ke P. Kita tuliskan seperti ini ya, jumlah flow dari P ke P komplement dikurangi flow dari P komplement ke P. Nah, bisa kita cek jumlah flow di N berarti FP, P komplement. Tadi hasilnya berapa? Flow dari P ke P komplement 10 kurang flow dari P komplement ke P 0. Jadi 10 kurang 0 sama dengan 10. Sama seperti di slide halaman 11. Akibatnya, misalkan N network dan F suatu flow di N, maka nilai flow di N sama dengan nilai net flow yang masuk ke vertex T di N, yaitu flow di N adalah jumlah flow yang masuk ke vertex T dikurangi jumlah flow yang keluar dari vertex T. Jadi, oleh karena itu nilai flow di N dapat dicari dari 3 cara. Pertama, net flow yang keluar dari source S, Fn sama dengan Fp, P komplement kurang Fp komplement, P, kemudian net flow yang masuk ke vertex T. Nilai flow di N dapat dicari, tadi sudah kita sebutkan sebelumnya, dari net flow yang keluar dari source S, dari ini, net flow yang masuk ke vertex T. Coba kita cek sini ya. Net flow yang keluar dari source S, Fn keluar dari source S. Berarti apa? Yang keluar 3 plus 5 plus 2 kurang 0, 10. Bisa juga dengan cara ini, Fn sama dengan Fp P komplement kurang Fp komplement P yang sudah kita cari sebelumnya hasilnya adalah 10. Bisa juga net flow yang masuk ke T, 2
plus 3 plus 5 kurang 0. Hasilnya juga 10.